Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa du'atihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahih Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa di dalam majlisul ilmi dalam rangka menambah kebaikan kita, dalam rangka menambah amal soleh kita yang insyaallah mudah-mudahan kehadiran kita di sini dihitung sebagai amal jihad dan juga menjadi perbuatan yang bisa mempermudah ke surga, sebagaimana hadis yang tadi saya bacakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang sedang dalam perjalanan menuju menuntut ilmu, maka niscaya akan Allah mudahkan jalan baginya ke surga. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kitab Minhajul Muslim, khususnya kita masuk, ada yang ingat bab keberapa? Kemarin tentang mensifatkan ya, berarti sekarang tentang beriman kepada para malaikat. Baik, ini iman kepada malaikat, rukun iman yang berapa, Bu? Hah? 2 atau 3? Masa lupa? Kedua ya? Kedua. Yang apa sih lupa? Orang yang lupa. Nah? Ya, mungkin masih iman. Baik, al-faslul khamis, pasal yang kelima, al-imanu bil malaikati alaihi wassalam, keimanan kepada para malaikat alaihi wassalam. Jadi kalau malaikat jamaknya malaikah, kalau satu malak, ya satu malaikat malak. Ya tolong artinya jangan dilain-lainin karena malak bahasa kita lain artinya. Ya. Terus kalau 2 malakani, kalau 2 malaikat, ya kalau jamaknya malaikah. Dari sini Syekh Abu Bakar bin Jabil Al-Jazairi dia mengatakan yu'minul muslim bi malaikatillahi ta'ala wa annahum khalqun min asyrafi khalqih. Seorang muslim beriman kepada para malaikat, ya mereka adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dan yang termulia di antara makhluk lainnya. Ini kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Namun pada kenyataannya ternyata para ulama sebenarnya berbeda pendapat. Malaikat sama manusia lebih utama yang mana? Nah, di sini saya lihat beliau cenderung bahwa malaikat lebih mulia, lebih utama dibanding semua makhluk. Maka dia mengatakan wa annahum khalqun min asyrafi khalqi. Mereka adalah makhluk Allah, hamba Allah yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah yang lain. Jadi ada 2 pendapat. Yang pertama memang yang mengatakan malaikat lebih utama. Apa alasannya malaikat lebih utama? Pertama kita lihat dari sisi penciptaan.
Malaikat diciptakan dari apa Bapak Ibu sekalian? Nur, dari cahaya. Dari sini aja udah beda dengan kita manusia. Manusia dari mimma immahin, dari air yang hina. Ya. Lalu kemudian biasanya orang kalau dengar kata cahaya itu identik dengan kebaikan. Ya makanya ya dalam ayat Quran pun berkali-kali ya yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Ya, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi kesannya cahaya itu positif atau negatif, Bu? Positif. Beda dengan kita yang dari tanah begitu keinjak-injak. Ya tanah kan injak-injak. Ya orang buang air, ngalir ke tanah lagi. Ya orang berbuat jahat ada di atas tanah kejahatan itu. Yang kedua, bahwa malaikat itu ya ibadah mereka tidak pernah capek, nggak pernah lelah, nggak ada henti-hentinya. Yusabbihuna laila wan nahar la yafturun. Kata Al-Quran begitu. Mereka senantiasa bertasbih pada siang dan malam, la yafturun, tidak pernah lelah, nggak pernah berhenti. Kalau kita ya bertasbih, berzikir pada Allah, paling banter ketika ingat doang. Ya begitu jalan ke pasar, naik angkot, masih tasbih, masih zikir. Tunggu aja 5 menit, udah lupa lagi. Tapi kalau malaikat layak turun, nggak ada henti-hentinya. Yang ketiga, kenapa mereka lebih mengutamakan para malaikat? Karena malaikat itu tidak ada hawa nafsu, tidak ada emosi, sehingga tidak mungkin mereka melakukan aktivitas yang sifatnya durhaka. Maka dikatakan la ya'sunallah, kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Kalau manusia gimana, Bu? Ya kayak sehari nggak bikin dosa, kurang jadi manusia katanya. Ya, sehingga wajar dalam hadis Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain dikatakan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang punya salah adalah yang mau bertobat. Nah, ini dengan sadar Rasulullah mengakui bahwa kita manusia ada kesalahannya. Nah, ini para malaikat mereka nggak ada hawa nafsu, nggak ada emosi, sehingga tak ada potensi untuk membuat hal yang macam-macam. Lalu kemudian, ya para malaikat ini, ya mereka ternyata sering manusia sendiri menjadikan simbol atau standar kebaikan. Saya ambil contoh gini nih. Namanya juga manusia, kita bukan malaikat. Berarti ada kesan dengan omongan kayak gini. Manusia sadar malaikat lebih mulia, gitu. Ini alasan. Baik, yang kedua, kelompok yang mengatakan manusia lebih utama, yaitu manusia yang beriman tentunya. Kita nggak bicara manusia ahli maksiat, tapi manusia yang beriman. Apa alasannya? Yang pertama, ayat yang tegas mengatakan itu lebih baik. Ibu juga hafal ayatnya, surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Ya, ayatnya jelas. Orang-orang beriman dan yang beramal soleh, Allah langsung yang mengatakan mereka sebaik-baiknya khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Nah, dari ayat ini ya para ulama yang diwakili oleh Abu Hurairah sahabat Nabi dan sebagian ulama lain mengatakan menurut ayat ini maka orang-orang beriman lebih afdal, lebih utama, lebih mulia dibanding para malaikat. Jadi kalau kita mau lebih utama atau lebih mulia dibanding malaikat, ini syaratnya, yaitu iman dan amal soleh. Yang kedua, di dalam kisah tentang penciptaan Nabi Adam, itu jelas ketika Allah menantang para malaikat untuk menyebut nama-nama yang ada di muka bumi, malaikat kagak bisa jawab. Mereka jawabannya gimana? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Ini jawaban malaikat. Maha suci Engkau ya Allah, kami nggak bisa menjawab, kami nggak tahu kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Tapi
ketika hal serupa ditanyakan kepada Nabi Adam bisa jawab. Ya, ambikum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim. Lalu kata Allah, begitu ditanya kepada Nabi Adam, tolong sebutin itu nama-namanya. Nabi Adam bisa menjawab. Ini kelebihannya manusia, enggak dimiliki oleh para malaikat. Yang ketiga, di dalam kisah ya para malaikat juga dengan Nabi Adam. Yang disuruh sujud Nabi Adam kepada para malaikat atau sebaliknya? Malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Malaikat yang disuruh sujud. Wa ikunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wa istakbara wa kana minal kafirin. Ya, itu ayat jelas banget bahwa di situ posisi ya Nabi Adam manusia lebih afdal dibanding para malaikat. Sehingga malaikat disuruh oleh Allah Taala untuk ya sujud penghormatan bukan peribadatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik. Kemudian ya betul bahwa manusia punya hawa nafsu. Betul. Kita ada 3 nafsunya. Pertama, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kedua, nafsul lawamah, nafsu atau jiwa yang dia pertengahan, kadang mengajak kebaikan, kadang mengajak keburukan. Yang ketiga, apa Bu? Nafsu amaratu bisu, yaitu jiwa yang bawaannya memerintahkan yang jelek-jelek mulu. Kita punya 3 nafsunya itu. Nah, malaikat itu gini-gini. Tapi justru dengan hal inilah ya kita bisa berpotensi lebih utama dibanding malaikat. Makanya dikatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan inna likulli syai'in syirrah. Ya, segala sesuatu ada masa-masa semangat. Ibadah masa semangatnya ada. Ya, untuk menjadi orang yang benar-benar hamba Allah ada masa semangatnya. Tapi ya kita tahu juga walikulli syirratin fatrah. Nanti pada masa-masa semangat datang masa-masa malas. Nah, ketika masa-masa semangat itu manusia bisa berpotensi jauh lebih mulia dibanding para malaikat. Namun ketika datang masa-masa malas bisa manusia lebih hina dibanding hewan. Makanya ada ayat yang mengatakan balhum adall, bahwa manusia bisa lebih jelek dibanding, lebih sesat dibanding binatang ternak. Ada. Namun tidak sedikit manusia yang bisa melebihi ya batas para malaikat. Makanya ya Rasulullah alaihi salatu wassalam ya maksud beliau tidak dia terjaga dari dosa. Baik, ini tambahan sedikit dari kalimat wa annahum khalqun min asyrafil khalqi wa ibadul mukramun min ibadi, dan para malaikat merupakan ya hamba Allah yang dimuliakan di antara hamba-hamba yang lainnya. Apakah manusia enggak dimuliakan? Dimuliakan. Bahkan di dalam Al-Quran secara khusus buat manusia. Gimana ayatnya? Wa karamna bani Adam. Kami telah muliakan anak-anak Adam. Ayat yang kayak begini enggak ada untuk para malaikat, adanya kepada manusia. Sehingga ini menjadi alasan tambahan bahwa memang manusia lebih mulia dibanding para malaikat. Khalaqahum min nur, mereka diciptakan dari cahaya. Ya perlu saya tambahkan lagi, sebagian mufassir, ahli tafsir, bahkan Ibnu Abbas, ya sahabat Nabi, ahli tafsirnya masa Rasulullah, yang dia menganggap bahwa iblis pun sebenarnya masuk kategori bangsa malaikat. Dari mana? Ayat yang tadi kita bahas tuh. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi ketika kami berkata kepada para malaikat sujud kepada Nabi Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Jadi ada kesan iblis bagian dari malaikat. Sehingga yang iblis sama malaikat sama-sama dari cahaya. Padahal kita udah berabad-abad lamanya, dari kecil kita juga diajarin malaikat dari cahaya, iblis dari api. Tapi ada, sehingga informasinya ada. Ya para imam tafsir kita bahkan nggak tanggung-tanggung Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan seperti itu. Ya bahasa kasarnya gini, ya jamaah ke masjid pakai sepeda,
kecuali Ibu Fatimah. Nah, berarti Ibu Fatimah termasuk jamaah nggak? Masuk kan? Cuman dia nggak pakai sepeda. Ya, semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti seakan-akan iblis bagian dari malaikat kan gitu, ya. Namun ada ayat lain yang bunyinya mirip sama ini, ya, dan itu menunjukkan bahwa iblis dan malaikat beda. Ya, Allah berfirman, wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana minal jin. Nah, itu ayatnya. Jadi namanya ayat diterangin sama ayat yang lain. Ini metode tafsir Quran bil Quran. Ya, satu ayat Quran ditafsirkan oleh ayat yang lain. Di situ berbunyi, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam, semua sujud illa iblis wa kana minal jin. Iblis masuk golongan jin. Nah, lain berarti dia, bukan malaikat. Inilah ayat yang secara khusus menafsirkan ayat yang sebelumnya itu. Baik, kemudian kama khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Sebagaimana kalau tadi malaikat diciptakan dari cahaya, maka manusia diciptakan dari saripati tanah. Ya, mohon maaf, ya, benih laki, benih perempuan berasal dari makanan dan minumannya. Minuman air dari mana, Bu? Tanah. Makanan yang kita makan, sayur, numbuhnya di mana? Tanah. Ya, ayam, ya, ayam daging bukan tanah dia. Ya, cuman yang dia makan kadang makokin rumput orang, kadang makokin tanaman orang. Nah, tanaman dari tanah juga. Ya, dia makan cacing. Cacing dari mana? Tanah. Yang begitu saripati. Kemudian wa khalaqal janna mimari minar, dan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Wa annahu ta'ala wa kalahum bi wazaifa yafahum biha qaimun bi wazaifi fahum biha qaimun. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mewakili para malaikat, ya, memberikan wewenang kepada para malaikat dengan tugas-tugasnya. Fahum biha qaimun, dan mereka dengan tugas itu qaimun, konsisten, terus melaksanakannya. Kagak ada istilah enggak menjalankan tugas. Mereka tuh disiplin dengan tugas-tugasnya. Malaikat yang ngurusin cuaca nggak pernah gitu ngambek sekali-sekali. Malaikat yang ngurusin rezeki, yang ngatur rezeki kita, malaikat yang ngatur turunnya hujan misalnya, nggak pernah gitu. Ya, lagi jadwal hujan, dipanasin sama dia. Semuanya taat sesuai dengan tugas yang Allah berikan kepada mereka, biiznillah, dengan izin Allah. Malaikat penjaga neraka, ya, nggak pernah ribut sama penjaga surga. Ya, ngiri misalnya gitu, ya, barang 5 menit minta gantian. Di sini mau gerah nih, panas, gantian apa gitu ya. Mereka semuanya, ya, fahum biha qaimun, nggak pernah ada iri hatinya. Familhumul hafazatu 'alal ibadah. Dan mereka pun senantiasa, ya, terjaga ibadahnya, pengabdiannya. Nggak pernah ada tadi yang ya yusabbihuna laila wa nahar la yafturun itu. Mereka nggak pernah lelah, senantiasa beribadah. Wal katibuna li a'malihim, dan mereka mencatat amal-amal manusia. Jadi kita jangan pernah merasa aman dari catatan para malaikat kanan kiri kita. Ya, ada hadis yang berbunyi, ya, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wal qalb. Ya, malaikat nggak bakal masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung dan kalb, anjing. Dengan hadis ini ada orang mencoba ngakal-ngakalin supaya malaikat kagak masuk ke rumahnya, sengaja supaya apa yang dia lakukan nggak usah dicatat. Ya, gimana? Diamnya ada anjing ditaruh, patung ditaruh. Kenapa lo naruh patung, naruh anjing? Biar malaikat kagak masuk. Ya, biar dia bebas, nggak dia nyatet. Ini salah kaprah. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Minhaj Sahih Muslim bahwa yang dimaksud malaikat yang nggak masuk ke rumah tersebut adalah malaikat pemberi rahmat, bukan malaikat pencatat. Apalagi malaikat maut, karena ngaruh dia.
biar panjang umur, mau dikedet nyawanya nggak jadi gitu. Kemudian wa minhum al-muwakkaluna bil jannati wa na'imiha, dan di antara mereka ada yang dikasih wewenang terhadap surga dan kenikmatannya, dia menjaga surga, malaikat Ridwan. Wa minhum al-muwakkaluna bin nar, siapa tuh yang jaga neraka? Malaikat Malik. Wa adzabiha, dan juga azabnya ada malaikat yang spesial kerjaannya nyiksa orang di neraka. Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Wa minhum al-musabbihuna laila wan nahara yafturun. Ini tadi sudah kita sebutkan. Di antara mereka ada yang senantiasa bertasbih, kerjaannya tasbih terus, ya nggak ada henti-hentinya pagi dan siang, ya malam dan siang. Kemudian wa annahu ta'ala fadila bainahum. Nah, lalu kemudian Allah Ta'ala mengafdolkan, memuliakan sebagian di antara yang lain. Jadi di antara para malaikat pun juga ada yang lebih utama dibanding malaikat yang lainnya. Ya, siapa mereka? Faminhumul malaika al-muqarrabun. Itu para malaikat yang senantiasa dekat dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Semua mendekatkan diri kepada Allah, tapi ini spesial, yang khusus. Ya, yang dekat hubungannya dengan Allah. Ka Jibril, seperti Jibril. Malaikat Jibril itu, Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, tugasnya bukan hanya mendatangkan wahyu. Ya, di dalam kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah, malaikat Jibril sebutkan dalam kitab tersebut tugasnya juga selain wahyu tadi, yang kedua yaitu qaidul jais minal malaikah, ya komandan tempur para malaikat. Ya, sebagai pemimpin mujahidin dari kalangan malaikat. Yang ketiga, dia yang ngurusin ya angin, dia yang ngatur angin. Baik, ya ini penting saya informasikan supaya jangan sampai ada tudingan begini. Semenjak Rasul wafat kan wahyu terputus. Lalu ada orang yang pikirannya usil mikir, nih malaikat Jibril ngapain sekarang nih? Ya, pensiun katanya. Ya enggak, tetap dia ada tugasnya yang sebagaimana riwayat tadi. Ya, kemudian wa Mikail wa Israfil wa minhum duna dzalik. Di antara mereka ada yang selain itu. Ya. Para malaikat, sebelumnya saya mau nanya dulu, ini nama-nama malaikat itu nama asli sebenarnya atau nama tugas sebenarnya? Emang namanya itu atau emang nama tugasnya? Kayak misal kita nih, ya kita bilang, ya Pak RT. Ini Pak RT nama asli atau nama jabatan? Jabatan kan? Nah kan para malaikat itu tuh nama bener atau nama jabatan, nama tugasnya sebenarnya? Tugas, malaikat Jibril tugasnya? Wah, ya bukan Jibril tugasnya. Jadi sebagian ada yang nama bener, nah sebagian ada yang nama tugas. Saya ambil contoh. Ya, malakul maut, malaikat pencabut nyawa, ya kematian. Nama aslinya Israel, bukan bu, Pak, bukan. Israel itu bukan berasal dari penamaan dalam ya Al-Quran hadis, bukan. Itu ya ajaran lain Israiliyat yang masuk ke kita, ya kayak istri Nabi Adam, Hawa. Dalam Al-Quran nggak ada keterangannya siapa namanya. Bu Adam, ya nggak begitu juga masuk Bu Adam. Ya. Dalam hadis juga nggak ada. Yang disebut hanya azwajuhu, zawjuhu, istrinya. Udah nggak disebut namanya. Dari mana Hawa? Dari mereka, bukan dari kita ajarannya. Itu penamaan itu. Namun, ya apakah salah? Ya nggak diserahkan secara mutlak karena Rasul mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, hadithu anhum wala haraj. Ceritakan aja apa yang datang dari mereka, dari Israel, wala haraj, nggak apa-apa. Jadi Israiliyat sekedar untuk hikmah saja, bukan hukum, bukan akidah, nggak apa-apa. Ya, maka kita lihat banyak hal-hal Israiliyat yang berasal dari kisah Bani Israel yang masuk ke kita. Contohnya, ya kisah tentang Bapak Ibu sering dengar kisah ini, yang orang soleh ahli ibadah, ya di dekat rumahnya ada pohon yang disembah, lalu dia pengen nebang pohon itu, ternyata setan yang biasa bersemayam di setan itu di pohon itu keluar, ya ngajak berantem dengan orang soleh. Terjadilah pertengkaran. Siapa yang menang? Orang soleh itu menang, ahli ibadah itu menang. Kalah itu setan. Nah,
ini setan iming-imingin dengan duit, tapi dengan syarat jangan robohin itu pohon. Akhirnya pulang nih orang soleh, betul di balik bantalnya ada duit. Terus begitu hingga suatu hari tumben pas melihat balik bantal duitnya nggak ada. Marah nih orang soleh, bohong nih setan. Dia balik lagi bawa kampak lagi, pengen robohin itu pohon. Itu setan keluar lagi, berantem lagi. Sekarang siapa yang menang? Setannya. Lalu si orang soleh nanya, kenapa dulu saya menang, sekarang saya kalah? Jawaban setannya, dulu Anda menang karena niatnya karena Allah, berjuang fisabilillah, benar-benar. Sekarang ya bukan fisabilillah, ya fisabilin nukut. Apa nukut? Duit. Ya di jalan duit, kena faktor duitnya kagak ada, dia marah. Kisah ini sering kita dengar. Ini kisah ada di dalam kitab Talbisul Iblis, ya Imam Ibnu Jauzi. Ini Israiliyat, gitu. Tapi apakah kita tolak? Ini kan hikmah, pelajaran silakan. Maka kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, ya haditsu anhum wala haraj. Ceritakan saja dari mereka, nggak apa-apa. Kata Nabi. Nah ternyata yang kayak tadi, ya Israil, Hawa juga demikian. Nah jadi makhluk maut. Kemudian, ya wadzalika li hidayatillahi ta'ala lahu awalan thumma lil adillati naqliyah wa aqliyah al-atiyah. Keterangan-keterangan tentang mereka ini, para malaikat ini, baik yang global, nggak disebut namanya tuh, pokoknya nggak ada namanya, atau malaikat yang secara khusus spesial disebut namanya, itu ya ada dua keterangan, baik dari naqli dan akli, dari kutipan atau rasio. Betul, sekali lagi sama seperti yang dulu kita akan bahas jika waktunya cukup gitu. Nah sekarang udah mau jam 6, baru mau 5 doang tadi Bu. Yang pertama al-adillatun naqliyah, dalil-dalil naqli, ya. Ya amarahu ta'ala bil imani bihim wa ikhbaruhu anhu fi qawlihi wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita beriman kepada para malaikat, dan itu dikabarkan tentang keberadaan mereka di dalam firman-Nya, barang siapa yang kufur, barang siapa yang mengingkari Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, ya 5 doang disebut tuh, nggak 6. Coba ulangi tadi Bu. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Lalu qadar mana ya? Di sini nggak ada. Nah, qadar adanya di hadis riwayat Sahih Muslim. Ya, ketika ya diceritakan oleh Umar bin Khattab, ya bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a 'alaina rajulun. Suatu hari kami lagi duduk bareng bersama Rasul. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih, ya syadidu bayadi thiyab, sangat putih gamisnya, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam rapi, la yura alaihi asarus safar, enggak kelihatan bekas orang jarak jauh. Orang kalau habis jalan-jalan jauh, apalagi zaman dulu padang pasir kan ketara banget, kumal, ya. Tapi ini nggak kelihatan. Jakarta zaman dulu, zaman sekarangnya kalau habis jalan jauh juga kelihatan capeknya. Begitu. Ya, walau ya'rif ahadun minna. Dan kami nggak ada yang kenal dengan orang ini, si laki ini siapa. Fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Lalu si laki-laki itu menyenderkan 2 dengkulnya di depan 2 dengkul Rasulullah. Berarti dia duduknya di mana Pak kira-kira? Bersimpuh. Wa doa kafaihi ala fakhizai. Lalu dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Paha siapa nih? Paha Rasul apa paha dia sendiri? Paha dia sendiri. Kalau paha Rasul malah kagak sopan, datang-datang megang paha orang. Ya di atas paha sendiri begini. Dia nggak mungkin datang-datang megang paha orang. Jadi paha sendiri, sedang bersimpuh dia. Waqal, lalu laki-laki itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, ya kabarkan kepada saya tentang Islam. Oleh Nabi dijelasin dah tuh rukun Islam yang 5. Lalu kata itu laki-laki, sodakta, engkau benar. Lalu kata Umar, fa'ajibna lahu, kami heran sama dia. Kenapa?
Dia yang nanya, dia yang benerin. Biasanya kalau dia yang nanya, dia yang benerin kan lebih jago berarti. Kok Rasul ada loh yang lebih jago dibanding Rasul kan gitu. Itu yang bikin Umar bin Khattab heran. Lalu laki-laki itu berkata lagi, akhbirni anil iman, kabar kepada aku tentang iman. Disebutin rukun iman yang 6. Nah, 6 ini cuman 5. Apa yang ke-6? Yaitu iman kepada qada yang baik dan yang buruk. Jadi ini menunjukkan fungsi sunnah, fungsi hadis sebagai ziyadah, tambahan dari Al-Quran. Coba, wudu menurut Al-Quran apa? Ada nggak kumur-kumur? Ada nggak menghirup air ke hidung dan membuangnya lagi? Ada nggak bersihin kuping? Tidak ada. Adanya kalau di Quran apa Pak? Bersihin tangan, ya, sampai siku, terus muka, terus kepala, terus kaki sampai mata kaki. Udah, itu yang wajib. Nah, baik dalam hadis, hidung, umur, sama telinga. Nah, ini fungsi Quran, fungsi hadis dalam Quran yaitu ziyadah, menambahkan. Baik, kemudian